Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di seminar Ask Me About Your Talent DNA. Mohon izin sebelum dimulai, saya akan cek terlebih dahulu apakah suara saya, musik saya terdengar dengan jelas, dan apakah gambar saya terlihat dengan jelas di layar Bapak Ibu. Apabila jelas, silahkan ketik jelas di kolom chat. Jelas, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Telah hadir juga di sini sahabat kita dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan mungkin ada yang dari luar negeri ya. Untuk itu mohon izin Bapak Ibu bisa diketikkan di kolom chat kota di mana Bapak Ibu tinggal saat ini. Silahkan diketik di kolom chat kota dari mana Bapak Ibu tinggal saat ini. Pak Razib dari Malaysia, Bu Palupi dari Bekasi. Fatimah dari Banggai, Kepulauan. Ibu Siti Suryani dari Selangor, Malaysia. Masya Allah. Selamat datang, Ibu. Sudah hadir juga ya Pak Ari Ginanjar. Selamat datang Pak Ari di seminar Aksmi pagi ini. Mohon doanya Pak Ari agar talent DNA bisa terus membantu dan bermanfaat bagi banyak orang. Silakan Bapak Ibu yang belum menulis kota asal, boleh dituliskan terlebih dahulu di kolom chat. Ada Ibu Cucu dari Jakarta. Baik, terima kasih Bapak Ibu bagi yang sudah hadir. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim, bagi Bapak Ibu yang beragama lain, mohon disesuaikan. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Dian dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya yang akan memandu Bapak Ibu dalam seminar Aksmi About Your Talent DNA. Mohon izin sebelumnya saya jelaskan dulu ya mengenai seminar Aksmi About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silahkan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya ya. Baik, Bapak Ibu, untuk kami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link. Boleh ditampilkan linknya?
Baik, berikut link yang ada di layar ya Bapak Ibu, atau bisa langsung scan barcode yang tersedia di layar Bapak Ibu, atau kunjungi www.talentdna.me. Baik, Bapak Ibu, saya ingin tahu nih, siapa di antara Bapak Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA. Jika Bapak Ibu sudah memiliki 45 report talent DNA, silakan ketik 45 pada kolom chat ya. 45, Masya Allah. Baik, jika Bapak Ibu sudah memiliki 10 report talent DNA, silakan ketik angka 10 pada kolom chat. Silahkan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, boleh juga diketik di kolom chat ya, angka 0. Silahkan. Nah, kami juga ingin tahu nih, di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar Ask Me About Your Talent DNA. Silahkan ketik saya pada kolom chat ya. Yang baru pertama kali hadir di seminar pagi ini, di seminar Ask Me About Your Talent DNA, boleh ketik saya di kolom chat. Sekali lagi, saya ingin infokan dan reminder kembali bahwa di akhir acara kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 free life tools talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir ya, supaya bisa dapat nih, mana tahu rezekinya pada pagi hari ini ya, untuk dapat eh, tiga free life tools talent DNA. Baik, Bapak Ibu, jika kita lihat pada kolom chat, ada beberapa ya di antara peserta yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA dan bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini adalah penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Bapak Ari Gina Agustian ya. Anda tentu tahu sahabat Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadisuwarno, dan Rudi Hairudin. Semua Rudi, tapi beda passion. Rudi Habibie, ahli pesawat. Rudi Hartono, ahli betonton. Rudi Hairudin, ahli masak. Dan Rudi Hadisuwarno, ahli penata rambut. Kita tidak boleh memerintah salah satu Rudi. Jangan sampai kita meminta Rudi Hairudin untuk membuat pesawat terbang atau Rudi Hartono untuk memasak rendang. Inilah yang disebut dengan talent DNA. Semua orang memiliki talenta masing-masing dan itu bisa terdeteksi dengan ilmu talent DNA. Dengan cara seperti itu kita akan tahu spontannya apa, responnya bagaimana, kemudian kelebihannya di mana, dan itu tentu tidak mudah. Tapi dengan talent DNA Life Tools kita bisa membacanya. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama.
seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Manfaat talent DNA. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology. Boleh tuh diulang lagi tadi. Ya, baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Tiko sebagai talent DNA coach dan bintang tamu yang sudah hadir di pagi ini, yaitu Kak Sandi Muharram, di mana Kak Sandi ini seorang trainer dan hipnoterapis ESQ. Tema kita pada pagi ini adalah dari yakin ke closing. Ya, Assalamualaikum Coach Tiko dan Kak Sandi. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ya Mbak Dian? Kabar Dian? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini, Kak Sandi? Siap, insya Allah. Siap ya. Baik, izin saya bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talentnya dari Kak Sandi. Silakan boleh ya, boleh ditampilkan. Nah, top talentsnya ada signifikan, inisiator, explorer, fleksibel,
energizer, developer, kolaborator, generous, self-confident, dan convincing. Sedangkan 5 bottom talent-nya yaitu courageous, structure, aversive, logical, dan perfectionist. Insya Allah. Baik, selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent, spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45 report, silahkan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, silahkan jika ada pertanyaan nanti bisa langsung tulis di kolom chat saja ya. Izin reminder kembali, Bapak Ibu, silahkan ikuti program acara ini sampai akhir karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa 3 free life tools talent DNA. So, let's find your like and sign. Silakan Coach Tiko dan Kak Sandi. Baik, terima kasih Mbak Dian ya. Alhamdulillah. Saya menyapa dulu Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian yang sudah hadir di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kolom chat ya sudah bersama dengan kita juga nih Dr. Ari Ginanjar Agustian selalu membersamai ya. Terima kasih Pak Ari, mohon doanya. Beliau menyapa tadi dan juga di tempat kita masing-masing nih ya. Coba kita gelorakan semangat kita di pagi hari ini ya. Pagi. Alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di hari ini Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian dalam Ask Me About Your Talent ya. Kita adakan setiap harinya begitu ya. Dr. Ari ISQ memfasilitasi setiap harinya ini untuk kita sama-sama belajar ya ilmu yang luar biasa tentang talent DNA tentunya. Di sini kita akan sama-sama belajar begitu tentang bagaimana talent DNA ini bekerja ya dalam keseharian setiap diri kita melalui bintang tamu yang dihadirkan. Maka Bapak Ibu yang baru hadir di sini jangan khawatir begitu ya. Tadi mudah-mudahan sedikit banyak ya digambarkan melalui Dr. Ari tadi tentang apa itu talent DNA dan kita akan belajar bersama-sama di sini. Dan bagi Bapak Ibu juga ya yang juga sudah hadir di sini, sudah menerima reportnya dari Life Tools Talent DNA ini, apakah yang baru dapat resultnya 10 atau yang juga sudah lengkap 45, di sini kita mencoba untuk belajar ya, melihat, membaca bagaimana result talent DNA itu kita gunakan sebagai live tools melalui bintang tamu yang dihadirkan, gitu ya. Nah, kita sudah bersama-sama di sini dengan seorang trainer, seorang coach ya, seorang hipnoterapis luar biasa nih, ya, trainer muda berbakat begitu ya, Coach Sandi. Nah, kita akan ngobrol banyak ya, Coach Sandi. Apa kabar, Coach Sandi? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih, Coach Iko. Nah, kita akan ngobrol pagi hari ini dan karena kita mencoba meskipun tidak satu persatu ya talent DNA dari Coach Sandi ini yang akan kita coba lihat. Bapak Ibu kita lihat dulu mungkin di sini yang sudah dapatkan ya reportnya tolong dilihat ya, coba dilihat. Adakah di antara kita fokus mungkin kepada top talentnya dulu ya, kepada top talentnya yang ada yang sama dengan Coach Sandi, silahkan ketik mana yang sama gitu ya. Apakah jangan-jangan yang pertama di sini kalau saya bacakan ada significant, inisiator, explorer, flexible ya, energizer, developer, kolaborator, generous, self-confident dan juga convincing. Nah, coba Bapak Ibu mana yang sama atau jangan-jangan yang pertama juga sama ya. Sama-sama yang pertama adalah signifikan, misalkan seperti itu. Nah, coba kita lihat dulu. Ada ya. Oh, Latifah Queen banyak ya yang sama nih, ada beberapa ya. Tapi dengan urutan-urutan yang berbeda pastinya, dan luar biasanya lagi bahwa meskipun sama ya, mungkin ada urutan yang sama atau bahkan beberapa sama, bisa jadi dalam perilakunya ada hal yang berbeda, kan ini adalah keunikan setiap manusia yang luar biasa ya. Baik, kita akan langsung nih ngobrol ya, Coach Sandi. Kita pengen mendengar dan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, ini ada sebuah gambaran metaforanya ya. Nah, situ sudah tertulis sih tokohnya namanya Papa Zola. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Papa Zola ini di animasi apa ya? Yes. Di animasi Boboiboy. Nah,
sambil melihat talentnya Coach Sandi, kemudian metafornya Papa Zola, kita coba tebak-tebak melalui karakternya Papa Zola dulu nih ya. Yang Bapak Ibu ketahui, teman-teman, sahabat sekalian, karena di sini juga dari Malaysia ya. Di Boboiboy pasti paham lah ya, tahu ya. Nah, seperti apa Papa Zola ini? Karakternya yang Bapak Ibu mungkin pernah nonton ya, mungkin anaknya lagi nonton tahu ya, seperti apa Papa Zola begitu. Kira-kira seperti apakah seorang Papa Zola tokohnya di animasi Boboiboy ya. Oke, ada self confident ya. Digambarkan Papa Zola apa namanya dengan tagline-nya ya, dia selalu mengucapkan tentang kebenaran-kebenaran gitu ya, tentang hal yang benar ya. Lalu kemudian juga percaya dirinya gitu ya, percaya dirinya luar biasa meskipun ada beberapa hal yang pada ujungnya ada resiko-resiko yang kemudian kurang dipertimbangkan gitu ya. Tapi semangatnya luar biasa, tampilnya percaya dirinya begitu ya. Oke, kita akan ngobrol dengan Coach Sandi ya, seperti apa talent Dena ini kemudian bekerja begitu. Baik, Coach Sandi sambil menyapa yang lainnya begitu ya, sambil menyapa yang hadir di sini mungkin bisa ceritakan nih kepada kita semua ya, Coach Sandi sebagai sebuah pertanyaan pembuka lah gitu ya. Seperti apa nih background-nya Coach Sandi ya? Ini masih muda, sekarang sudah menjadi trainer sebagai seorang coach ya, menjadi orang kadernya dari Dr. Ari hari ini. Seperti apa awal mula ceritanya lah, kira-kira begitu. Nah, silakan Terima Coach Sandi. kasih, terima kasih Coach Tiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ari atas ridhonya pagi hari ini. Ya Kak Tiko, kalau perjalanannya itu saya lahir memang di Garut, asli Garut, Jawa Barat. Jadi sebelum ke Jakarta itu lulus STM atau SMK tuh saya baru ke Jakarta. Tapi sebelum ke sana, kenapa saya bisa ke Jakarta? Karena saya nggak bisa kuliah, Mas Tiko, Hmm. dulu itu. Jadi orang tua saya memang sengaja memasukkan saya ke STM karena paham setelah lulus tidak bisa mengkuliahkan anaknya. Sehingga mau nggak mau, ya yang paling mudah saat itu ya masuk STM atau SMK. Dan betul, setelah SMK lulus nggak bekerja ternyata sama aja. Jadi, nah bagaimana bisa ke Jakarta atau bersama Pak Ari waktu itu? Di ketika lulus STM, SMK itu, saya coba dulu berjualan, Kostiko. Oke. Jadi pernah berjualan, kalau sebelum 17 Agustus tuh suka ada yang jualan bendera tuh samping jalan tuh. Saya Hmm. pernah melakukan itu. Hmm. Nah, ada di sana. Dan kakak ipar saya, ternyata kerjanya di ISQ Hmm. sebagai kru dulu tuh, LCD. Oke. Sehingga daripada saya nganggur di kampung, di Garut, sudah hijrah aja ke Jakarta. Hmm. Karena waktu itu lagi banyak kerjaan katanya di sebagai kru. Akhirnya saya ikut tuh. Hmm. Baru pertama kalinya saya ke Jakarta. Oke. Pertama kalinya ke Jakarta dan jadi freelance sebagai kru LCD dan Qadarullah di ISQ. Hmm. Jadi, nah dari sanalah mindset saya berubah, bertumbuh gitu ya. Dan memang keinginan untuk kuliah itu sudah lama. Sejak SMP tuh pengen kuliah, tapi gimana caranya? Hmm. Akhirnya ke ISQ, jumpa dengan para trainer, jumpa dengan mahasiswa. Nah itu menambah keyakinan saya, keinginan saya untuk kuliah lagi. Ingin kuliah gitu. Akhirnya berinisiatiflah saya saat itu untuk memutuskan saya harus kuliah nih. Saya ingin jadi trainer saat itu. Dan saya dengan percaya diri selalu ngomong ke ini, ke para trainer gitu. Siapapun yang saya dampingi sebagai kru waktu itu, kalau saya masang LCD, saya selalu nyampaikan, saya ingin jadi trainer, gimana caranya? Saya ingin jadi trainer, gimana caranya?
oh San, kamu kuliah aja dulu, kamu kuliah aja dulu. Nah, semakin kuat keinginan untuk kuliah, kemudian juga jumpa dengan mahasiswa, teman-teman ATS gitu ya. Jadi kalau keluar kota selalu banyak mahasiswa-mahasiswa ATS. Dan itu juga saya tanyakan, gimana caranya kuliah, gimana caranya kuliah. Sehingga beberapa, kalau saya dapat uang, fee gitu ya, dari hasil kru itu, sebagian saya beli buku untuk eh, persiapan sebelum nanti persiapan masuk universitas negeri saat itu. Saya ingin tes. Nah, Qadarullah, nggak lulus Mas Tiko. Nggak lulus, akhirnya karena nggak lulus dan saya targetkan 2 tahun sebagai kru, mau nggak mau saya harus pulang ke Garut. Lalu sampaikan ke ibu saat itu dan juga ke bapak saya udah nggak lagi di Jakarta. Saya udah resign sebagai kru ISQ, padahal waktu itu sudah nyaman ya, keliling Indonesia gitu ya, dapat penghasilan di usia masih SMA waktu itu baru lulus gitu. Dan orang tua juga bangga, wah dengan Pak Ari gitu. Akhirnya saya memutuskan, mah keluar dan ingin melanjutkan kuliah. Kaget mereka orang tua saya, Sudah nyaman kerja mau kuliah gitu ya. udah nyaman kerja, tahu-tahu keluar, akhirnya kan nggak punya penghasilan. Orang tua saya yang biasa saya kirim juga setiap bulannya, otomatis kan nggak akan ini lagi gitu, dapat Ya, ya. lagi. Kaget, akhirnya bapak saya bilang, kuliah dari mana biayanya? Sedangkan kan dua kakak saya pun nggak ada yang kuliah sampai SMA Hmm. gitu. Nggak, mohon doa aja. Akhirnya luluhlah dari bapak saya tuh akhirnya bisa menerima gitu. Setelah ya panjang lah obrolan, termasuk ibu saya. Akhirnya ibu saya juga setelah saya jelaskan seperti apa planningnya nanti ketika kuliah gitu. Akhirnya merestui. Dengan bekal yang seadanya saat itu, Ya. saya berangkat ke Bandung. Karena tidak terima di Universitas Negeri, akhirnya saya masuk ke swasta di Bandung. Lanjutlah eh, untuk kuliah saat itu dan betul ternyata tidak semudah apa yang saya bayangkan Kostiko. Perjalanan 4 tahun itu berdarah-darah dan Dan akhirnya bisa kuliah ya. ya ini bisa kuliah. Oke, coba saya potong sampai sini dulu ya, Coach Ya, Sandi ya. Sampai kuliah ini Bapak Ibu ya. Ini sebelum saya tanya lebih lanjut ke Coach Sandi ya, menarik sekali. Jadi kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada alumni ISQ ya yang pernah ikut training ISQ, bahwa di balik layar ya tentu ada kru ya di sebalik training ISQ, di antaranya adalah para kru ya, operasional begitu, teknisi dan sebagainya. Salah satunya adalah teknisi untuk LCD waktu itu ketika masih menggunakan LCD ya. Nah, jadi ketika training ada sound engineering, sound system, kemudian juga ada LCD ya. Nah, Coach Sandi ternyata eh, pertama kali bergabung di ESQ ya itu sebagai kru ya, sebagai kru teknisi untuk LCD gitu ya. Dan tadi ada dorongan dari Garut ya, kampung halaman, kemudian ke Jakarta untuk bekerja gitu ya dan bergabung di ESQ sebagai kru. Tapi kemudian setelah itu pulang lagi ke Garut karena ada dorongan kuliah. Nah, ini menarik. Saya pengen tanya lebih lanjut ke Sandi ya. Apa yang mendorong Coach Sandi pengen lanjut kuliah ketika itu? ya, pertama waktu itu saya ingin ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya, dalam keluarga gitu. Ada keinginan untuk mengangkat derajat orang tua saat itu Hmm. gitu. Karena ibu saya ibu rumah tangga, ayah saya itu seorang petani Kosiko Ya. di kampung gitu. Jadi sekolah pun hanya tamatan SMP. Bahkan ayah saya sampai SD. Nah, saya ingin ada keinginan ya satu-satunya lah di keluarga yang bisa merubah nasib keluarga gitu. Ada dorongan itu, ingin mengangkat derajat, akhirnya saya harus fight, saya harus berjuang saat itu dengan caranya gimana? Ya sekolah gitu, sekolah lebih tinggi lah dibandingkan mereka. Apapun caranya waktu itu ya saya harus survive di Bandung. Jadi saya jualan eh, semua saya jualin gitu ya Ya. untuk survive. Saya jualan jaket kulit waktu itu, Hmm. saya jualan boneka, bahkan pulsa dulu tuh saya jual untuk.
survive kuliah dan bisa membayar biaya kuliah. Jadi ada dorongan itu untuk bisa mengangkat derajat kedua orang tua saat itu. Jadi jualan ini udah dari sejak dulu ya sebenarnya ya. Betul. Oke, kita lihat di sini dulu Bapak Ibu ya. Kita lihat bahwa dorongannya Coach Sandi untuk melanjutkan untuk kuliah ya. Jadi sudah nyaman bekerja, tapi kemudian memberanikan diri ya. Harapan orang tua tadi bekerja begitu ya. Tapi kemudian Betul. pulang kampung halaman bilang sudah tidak lagi bekerja tapi kuliah. Wah ya. Dan ada dorongan yang kita lihat tadi dari Coach Sandi menyebutkan tentang berubah ya, ingin melakukan perubahan, mengangkat derajat keluarga. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat pada top talentnya, ingin memberikan sebuah impact, sebuah dampak kepada keluarga. Nah, ini adalah sebuah kata kunci dari bagaimana nomor satu Coach Sandi di sini ada yang kita sebut dengan signifikan, ya. Wah, jadi bisa kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Dan tadi coba kita lebih lanjut lagi ya. Coach Sandi tadi kan tidak mudah ya meyakinkan orang tua begitu ya. Nah, apa yang kemudian dilakukan untuk menyampaikan kepada orang tua untuk tidak lagi bekerja tapi kuliah gitu? Jadi waktu itu memang eh, nggak mudah ya Mhm. mempengaruhi orang tua. Namun saya yakinkan saat itu saya bisa survive. Hmm. Nggak perlu apa dukung secara materi, tapi bantu Sandi dengan doa waktu itu ke ayah dan ke ibu gitu. Hmm. Nah, saya melihat ibu saya udah ridho, bahkan menangis saat itu, udah berangkat, Bismillah, dan dititipkanlah saya di eh, uak saya atau kakak ibu Hmm. untuk tinggal sementara. Hmm. Karena nggak ada biaya untuk ngekos kan. Akhirnya saya dititipkan di Bandung itu di rumah kakaknya ibu. Terus begitu dan sampai akhirnya saya lulus. Jadi ada momen luar biasa ketika saya lulus dengan tepat waktu saat itu dan alhamdulillah bisa cum laude juga. Saya ajak ibu dan bapak saya pertama kali untuk melihat anaknya wisuda dan masya Allah saat itu orang tua saya menangis dan saya pun bangga dan saya mulai itu berjanji ingin terus membahagiakan mereka dan waktu itu saya belum waktu kuliah tidak aktif sebagai apapun di ISQ, Coach Ya, Tiko. ya. Jadi dalam tanda kutip agak putus sama sekali ya, Putus, tidak betul, terlibat putus dalam sama sekali. ini ISQ. Heeh, nggak pernah kontak-kontakan, Hmm. bahkan ada training di Bandung pun kadang nggak dapat update gitu ya. Ya. Fokus aja untuk bagaimana bisa survive kuliah dengan berdagang saat itu. Oke. Oke. Nah, di sampai sini ya, Coach Sandi ya. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, menarik di sini. Coach Sandi tadi punya keinginan untuk kuliah, sementara orang tua ya menganggap bahwa disekolahkan SMK biar langsung bisa bekerja, tapi ini mau kuliah gitu ya. Tidak sudah dapat kerja, sudah nyaman tapi mau kuliah. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi bergabungnya antara signifikan dengan self confident ini yang membuat dorongan Coach Sandi luar biasa ya. Ditambah ada inisiator ya. Jadi di keluarga belum ada yang melanjutkan kuliah, ya Coach Sandi ingin memulainya itu ya dan jalan saja dulu, yakin saja dulu ya karena signifikan dan self confident tadi langsung gitu ya pada inisiatornya dan bekerja di sana convincingnya. Jadi bagaimana meyakinkannya terlebih dahulu adalah kepada ibunda gitu ya, nah, mendapatkan ridhonya, kemudian ayahnya juga apa namanya juga meridoi ya, memberikan restunya, memberikan izinnya. Nah, menarik sekali luar biasa ya, kita belajar banyak dari Coach Sandi. Dan tadi Coach Sandi menyampaikan juga ya bahwa kalau sedikit agak loncat nanti kepada menjadi trainer gitu ya. Ternyata ketika waktu dulu menjadi kru ya, kru LCD itu sudah ada keinginan untuk jadi trainer gitu ya, tadi disebutkan dan banyak berinteraksi dengan para ATS, alumni training support ya, Bapak Ibu. ATS itu yang para mahasiswa yang membantu jalannya training begitu ya. Kalau Bapak Ibu hadir di training eksekutif Dr. Ari, maka ada itu mahasiswa EBS yang menjadi ATS gitu ya. Nah, berbincang kepada mereka caranya gimana kuliah atau kepada para trainer yang didampingi waktu dulu pengen jadi trainer gimana caranya, oh kuliah dulu misalkan gitu ya, lanjutkan pendidikan dan seterusnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini Coach Sandi juga memiliki yang namanya explorer ya. Jadi kepengen tahu banyak dan kepengen tahu caranya ya dan lain sebagainya.
dan akhirnya tanya-tanya ke trainer caranya gimana, oh kuliah, oh gimana caranya kuliah, oh tanya lagi kepada para mahasiswa, begitu ya, Mas Andi ya. Betul. Oke. Nah, akhirnya gimana tuh bisa tadi selama kuliah tidak terlibat secara langsung atau sama sekali bahkan tidak terlibat dalam training ESQ, terus gimana sikatnya ceritanya sampai akhirnya jadi tim training gitu ya di ESQ sebagai kadernya Dr. Ari? Ya, saya berkahnya itu selalu positif, Coach Siko. Jadi di Hmm. kondisi apapun, saya merasa positif aja gitu. Apapun kesulitan yang datang ke saya selalu menghadapi dengan positif. Termasuk ketika kuliah selama 4 tahun tuh kan nggak lost contact ya dengan Ya. trainer, dengan eh, aktivitas ISQ gitu. Namun boleh jadi ada hal yang pernah saya sampaikan waktu itu ke trainer, lalu kata-kata itu masuk mungkin, teringat. Posisinya waktu itu perlu asisten trainer kalau tidak salah. Tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal tuh masuk ke handphone saya Hmm. dari Jakarta. Namanya Kak Adek. Kak Adek itu Adik ya. bagi, ya betul, bagian penjadwalan kalau nggak salah waktu itu. Tiba-tiba nanya, ini dengan Sandi kan? Iya betul, Sandi yang kru dulu, benar. Eh, Sandi, kamu masih ada keinginan kah untuk jadi trainer? Kata gitu kan. Hmm. Hmm. Saya kaget kan saat itu. Ya masih, karena waktu itu juga aktif sebagai MC gitu di kuliah. Akhirnya telepon, gimana Kak caranya? Eh, Ya udah, hari Sabtu, hari Jumat kamu berangkat ke itu ya, ke Banten katanya. Dampingi Kak Awi pertama kali tuh. Hmm. Pakaiannya sih yang saya tanyakan langsung, kostumnya gimana? Karena yang saya paham kalau trainer itu harus pakai jas, harus pakai kemeja, ya, kemudian sepatu pantopel waktu itu, dan itu semua saya nggak punya. Saya nggak punya sama sekali, kemeja pun ya ada seadanya, ditambah jas pun saya nggak punya. Kak, saya sampaikan ke adik-adik, saya nggak punya ini. Ya udah nggak apa-apa, mudah itu. Ntar ke Jakarta aja. Dan alhamdulillah dipinjemin semuanya dari Nah. bawah sampai atas gitu. Hanya berangkat aja saya ke Banten waktu itu. Itu pertama kali. Nah, itu dari sana barulah mulai aktif ketika ada jadwal yang memerlukan eh, asisten trainer waktu itu. Saya selalu dilibatkan dan semakin menambah keyakinan saya untuk kembali menjadi seorang trainer ISQ. Oke, menarik ya, Bapak Ibu. Kita lihat tadi ternyata energinya itu masih ditangkap ya, masih dirasakan ketika dahulu Coach Sandi sebagai kru ya, ada keinginan buat untuk menjadi trainer gitu ya, apa namanya, jadi trainer, kemudian explorernya kemudian kan bekerja di sana ya, hingga akhirnya menyampaikan kepada setiap trainer yang didampingi, saya kepengen jadi trainer begitu ya, kemudian Betul. juga cari tahu caranya ya, kemudian dengan explorernya tadi dan energinya tadi kemudian diingat terus oleh setiap trainer yang didampingi ketika itu, salah satunya Coach Adek ya, jadi perantara, masih ingat semangatnya Sandi ketika itu dan akhirnya melihat begitu ya. Dan bentar sekali kita lihat ya, Dr. Ari terima kasih memberikan insight-nya. Jadi Sandi ini pembelajar ya atau explorer yang ingin memberi manfaat ya. Jadi signifikannya yang baik hati karena ada generous di sini ya. Apa namanya? Yang sebenarnya suka mengajar dan belajar ya. Wah, ini explorernya. Dan tapi perlu fokus ya ke detail nih ya. Jadi ada beberapa yang nanti kita coba tanya tentang hal-hal ini ya. Oke, akhirnya dari situ bergabung ya menjadi kadernya Dr. Ari di tim training dan juga mungkin ada beberapa hal yang dilakukan juga di ESQ begitu. Coach Sandi sudah berapa tahun berarti ya di ESQ kalau begitu lebih kurang? Ini tahun ke-8 masuk ke-9. Tahun ke-8 semenjak yang tadi bergabung di telepon oleh Coach Adek ya. Tapi kalau dari krunya mungkin sudah dari sebelumnya ya. Ya, perlunya dari Oke, sebelumnya. apa keberhasilan terbesar yang Coach Sandi pernah capai ya dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi Coach Sandi? Ya, kebanggaan itu yang terbesar saat pandemi sebetulnya yang Hmm. saya rasakan ya. Ketika Dokter Ari mengamanahkan untuk kami belajar
hipnoterapi, NLP gitu ya. Dan ternyata di waktu pandemi itu qadarullah banyak sekali yang perlu dibantu. Hmm. Sehingga banyak yang datang ke saya untuk meminta bantuan di terapi, Coach Iko, dengan ISP Hmm. hipnoterapi. Hmm. Dan keberhasilan terbesar saya itu ketika melihat klien atau orang yang meminta pertolongan itu, dia kembali bahagia, dia kembali tersenyum, dia merasakan kembali apa artinya bahagia. Karena saya pernah berjumpa dengan salah satu klien yang selama 30 tahun itu tidak pernah merasakan kebahagiaan. Bahkan ketika senyum tuh sakit. Lalu di terapi, kemudian 4 kali perjalanan terapi, alhamdulillah beliau menyampaikan, ini pertama kali saya merasakan kebahagiaan. Setelah lama sekali saya tidak merasakan apa artinya bahagia. Dan itu yang Masya Allah yang saya eh, rasakan bersyukur gitu. Ya. Selama ini saya melihat kayaknya saya yang paling apa ya, ada aja yang merasa kurang atau kayaknya jadi objek penderitaan gitu. Kayaknya tuh hidup tuh susah gitu, sulit. Ternyata ketika mendengar cerita dari mereka yang perlu pertolongan gitu ya, nggak ada apa-apanya. Sehingga bangkit lagi semangat, tumbuh lagi semangat untuk terus berkontribusi, untuk terus berimpact, bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. Baik, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, kita lihat dari cerita Coach Sandi ini yang dibanggakan tadi ya, lihat kata-kata kuncinya tentang bagaimana impact ya, kontribusi, membahagiakan ya. Itu adalah kata-kata kunci dari bagaimana signifikan itu bekerja ya. Jadi bagaimana yang dilakukan ini adalah membawa dampak yang positif ya. Dan tadi kalau kita lihat bahagia sekali melihat juga orang lain mendapatkan kebahagiaannya ya, di situ juga Coach Sandi ada energizer ya. Jadi signifikan, energizer, maka mencoba untuk memberikan dampak, memberikan kebahagiaan juga kepada orang lain, begitu ya, kepada orang lain. Oke, Coach Sandi, sebaliknya begitu ya, apa yang tugas-tugas yang sebelum ke sana ya, jadi ada juga nih Coach Sandi ya, dan di usia mudanya Coach Sandi luar biasa pernah mendapatkan amanah sebagai sales retail manager, betul ya? Ya betul, 2017 Wah, dari Pak Ari. Nah, Terima itu kasih apa Pak yang Ari. Coach Adi waktu itu lakukan? Apa yang kira-kira bisa membuat Coach Adi berada pada posisi itu? Dan waktu itu apa yang Coach Adi lakukan saat diberikan amanah seperti itu? Ya kalau dari skill saya sepertinya nggak ada ya, Hmm. karena nggak pernah belajar sama sekali ilmu sales saat itu. Lalu tiba-tiba Mas Zen waktu itu datang kepada saya, ada peluang untuk ditawarkan menjadi seorang sales retail manager. Saya kaget. Hmm. Apa ya yang saya bisa saat itu karena nggak punya kompetensi itu gitu. Ya. Namun karena saya selalu positif dan niatnya ingin terus berbagi, berkontribusi kepada ISQ gitu ya. Apapun yang diberikan, apapun yang saat itu ada, ya insya Allah saya siap jalani dengan sebaik mungkin waktu itu. Hmm. Insya Allah. Akhirnya saya diskusi dengan keluarga, ya Bismillah, katanya. Karena itu saya selalu positif saat yang lain mungkin menganggap bahwa ini kok bisa, Hmm. nanti gimana? Tapi saya Hmm. insya Allah bisa jalan dulu aja. Nanti nanti terserah nanti lah. Yang penting jalan dulu Gitu. positif dulu gitu. Oke. Ini ada yang tanya dulu nih ya. Umurnya berapa Coach Andi sekarang? Sekarang 34. 34 ya. Jadi waktu menjadi sales retail manager waktu itu usianya 30. 2017 berarti sekitar berapa 20-an 27-an ya 27 28. 2 tahun ya, jadi beberapa tahun lalu ya. Nah, jadi usia muda seperti itu ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Beliau sampaikan tadi belum tahu ilmunya, nggak tahu juga ilmunya ya. Seperti apa ilmu sales itu, tapi diberikan challenge, tantangan, jalan aja dulu. Kita lihat Bapak Ibu ya. Ya di sini Coach Wi menyampaikan do first die later. Makanya ada self confident di sana ya. Kemudian juga ditambah dengan inisiator, mulai aja dulu, lakukan aja dulu. Kemudian juga
ada energizernya, ya. Kemudian signifikan juga nih, nah, ingin memberikan dampak dan itu kan dilihat ya, Coach Sandi ketika itu, Coach Sandi kabarnya juga nih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan atau ditawarkan oleh ESQ, program-programnya, produk-produknya, dan banyak orang yang menerima manfaat itu melalui Coach Sandi, gitu ya. Nah, apa yang mendorong Coach Sandi akhirnya bisa menyampaikan produk atau manfaat ESQ itu kepada banyak orang waktu itu? Ya, pertama bahwa produk itu saya rasakan bermanfaat, Coach Tiko. Hmm. Jadi apa yang membentuk saya hari ini tuh ya karena produk-produk yang ada di ISQ. Hmm. Apa yang Dr. Ari selalu berikan kepada kami gitu. Hmm. Il selantiasa belajar Hmm. dan semuanya ada di ISQ. Nah, dari kebermanfaat itu yang saya rasakan, saya pun harus menularkan kepada yang lain bahwa ini tuh penting untuk mereka bertumbuh, untuk mereka belajar agar bisa lebih banyak lagi berkontribusi, lebih banyak lagi bermanfaat gitu. Karena saya meyakini sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, ya rasanya nggak hidup gitu. Ya. Untuk apa hidup kalau tidak memberikan impact, dampak kepada sesama? Itu yang saya selalu tekankan termasuk ketika punya tim gitu. Tiba-tiba kan punya tim ada 15 orang yang sebelumnya single fighter tiba-tiba harus mengelola manage teman-teman yang millennials. Itu yang selalu saya tekankan bahwa ketika menawarkan itu bukan hanya sebatas achieve target, Ya. tapi ada makna di dalamnya gitu. Bahwa ini tuh jalan, kita wasilah kebaikan dan ketika satu orang berubah, bertumbuh atas kebaikan kita, maka itu menjadi kebaikan kita juga. Itu Coach Diko. Jadi saya Baik. senang juga berbagi. Oke, menarik ya Bapak Ibu. Kita lihat di sini bagaimana tadi ya, sebagai sales tadi ternyata dorongannya seperti itu ya. Bahwa sudah mendapatkan manfaatnya dan akhirnya ingin menyampaikan manfaat itu juga kepada orang banyak ya. Dan di sini tadi kata-kata kuncinya kembali disampaikan tentang bagaimana impact ya, dampak manfaat dirasakan oleh banyak orang ya. Signifikannya kemudian tersampaikan lagi bekerja di sana ya. Dan juga bahkan tadi timnya diajak dengan hal yang sama begitu ya, karena ada developer di sana ya, dan juga tetap self confident dengan apa yang dibawa tadi begitu ya. Oke, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan akhir nih karena waktu Coach Andi ya, sebaliknya apa sih ya hal-hal yang mungkin pekerjaan atau tugas-tugas yang membuat Coach Andi itu stres gitu ya, kayaknya nggak nyaman melakukannya itu apa? Ya itu waktu saya diangkat jadi sales retail manager tuh stres, Coach Diko. Kenapa? Stres. Apa yang membuat? Kenapa? Karena saya harus ada terus di kantor Hmm. setiap hari gitu ya, Hmm. dengan rutinitas yang sama. Jadi saya nggak suka dengan rutinitas yang sama setiap hari seperti itu. Gitu. Nah, itu membuat saya stres sebetulnya. Saya dulu sempat jerawatan banyak, jerawatan banyak. Dan juga karena saya nggak terstruktur gitu ya, kadang-kadang banyak pekerjaan-pekerjaan yang ya random akhirnya gitu. Kalau diminta hal-hal yang perfeksionis tuh sudahlah, saya angkat tangan lah yang logik, yang data itu saya nggak bisa. Kalau diminta misalkan sama dulu kan saya sama Mbak Desi tuh. Mbak Desi minta, "San data ini." Wah, saya setengah mati tuh untuk cari itu gitu. Untuk buatnya itu wah ampun-ampunan stres. Ya. Oke, jadi kalau kita lihat betul ya di Konsil menyampaikan di sini, karena kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini sudah langsung terkonfirmasi bagaimana bottom talentnya Coach Sandi ya. Perlu upaya lebih ya. Jadi yang membuat Betul. stres itu apa? Karena tadi itu di situ ada structure-nya ya, structure, aversive, logical, perfectionist itu empat-empatnya ada di paling bawah begitu ya. Hmm. Jadi yang paling bikin stres ternyata yang rutinitas berkaitan dengan data-data ya, logicalnya, kemudian juga structure-nya gitu ya. Wah, ini yang paling membuat stres gitu ya. Oke, Coach Sandi nih ya, sebelum nanti kepada pertanyaan terakhirnya. Apa yang pengen Coach Sandi luruskan ya? Mungkin ada kesalahpahaman orang ya terhadap Coach Sandi gitu ya. Apa yang pengen diluruskan terhadap itu semua? Ya kadang ada juga yang bilang seperti ini. San lu kepedean lah gitu ya. Hmm. Atau ada juga yang pernah menyampaikan,
agak terlihat sombong gitu, nampak sombong. Padahal setelah saya memahami ini, oh iya ya, saya ada dorongan ingin berdampak gitu, ingin bertumbuh, ingin muncul gitu pasti kok. Hmm, Ingin orang tuh tahu gitu bahwa hmm, saya tuh ada impact-nya, saya hmm, ada di sini tuh ada pengaruhnya gitu. hmm, Jadi itu yang ingin saya tunjukkan sebetulnya semangat itu. Sehingga biasanya kadang-kadang suka agak nampak sombong, gitu, over. Padahal ada dorongan itu tuh yang di dalam diri saya ingin bermanfaat. Jadi kalau tidak ada impact-nya kayaknya ya nggak nyaman gitu. hmm. Kalau gitu-gitu aja, nggak ada pengaruhnya, nggak bisa berkontribusi, nggak bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Eh, dunia tuh kayaknya nggak berwarna, Hmm, hmm. kayaknya nggak seru hidup tuh. Oke, Jadi bukan saya sombong, tetapi sebetulnya atau over gitu, karena ada dorongan itu. Dan oke. setelah memahami ini, masya Allah gitu, saya ya, setiap hari itu hampir ceritanya tentang talent DNA pasti kok dengan Hmm, pasangan dengan istri. hmm. Dikit-dikit Ya, berbicara tentang eh, talent DNA, dikit-dikit saya kaitkan dengan talent DNA. Dan terima kasih Pak Ari, dengan ada talent DNA, saya merasakan sendiri bahwa saya semakin sadar diri saya sendiri. Dan saya memahami potensi saya hari ini sudah ternyata Allah berikan luar biasa. Dan siap bertumbuh lagi. Masya Allah. Ya. Jadi eh, kalau orang lain menganggap sombong kepedean ya, jadi kalau kata Hmm. Pak Ari ini bukan sombong ya, tapi signifikan yang convincing ya. Jadi signifikan ingin memberikan dampak dan ingin ngajak orang juga. Dan ini bukan kepada orang juga, tapi ini sedang memberikan kepercayaan atau meyakini diri sendiri begitu Mas Andi tadi bahasanya ya, Betul. untuk memastikan saya ini bermanfaat gitu ya. Nah, saya ini punya dampak positif loh, saya ini bermanfaat ya. Jadi tadi dokternya menyampaikan juga kita hanya dengan talent DNA ini akhirnya kita bisa memahami ya seperti apa Coach Sandi ini sebenarnya. Dan tadi eh, bisa disampaikan juga nih oleh Coach Sandi ya bagaimana manfaatnya setelah mengetahui ya sebelum dengan sesudah tahu talent DNA ini apalagi Coach Sandi manfaatnya. Ya, karena saya merasakan manfaat ya, Mhm. dahsyat luar biasa gitu dari talent DNA ini. Jadi ada semangat orang lain juga harus gitu. Ini penting loh, gitu. Kalau nggak tes tuh kayaknya sayang sekali, terutama orang-orang yang saya kenal. Hmm, Semua yang ada di kontak saya hubungi ke Stiko. hmm, Jadi semua yang saya kenal di kontak, saya WhatsApp, saya japri, saya suruh mereka untuk tes talent DNA. hmm, hmm, Dan bahkan kalaupun seandainya dia minta misalkan bilang, saya nggak ada uangnya, tapi saya ingin, saya bayarkan dulu. hmm. Saya bayarkan dulu. Yang penting dia merasakan manfaatnya gitu. Bahwa eh, harus ini ya, eh, harus merasakan apa yang saya rasakan dengan pasangan saya rasakan gitu. Ya, Sehingga bisa bertumbuh karena tahu, sadar dirinya, gitu. Sadar apa yang menjadi potensi kelebihan di dalam dirinya. Ya, terima kasih Pak Ari, dengan adanya Telandiana ini semakin apa ya, terbuka lagi mindset yang selama ini boleh jadi potensi tersembunyi itu muncul lagi. oke. Jadi kalau dulu ngetak-ngetik LCD ya, tapi sekarang talent DNA-nya sudah paham, jadi akhirnya bisa tadi ya, kalau ada yang over, tadi turunin gitu ya, hal-hal yang tadi juga bisa dinaikkan. Oke, baik. Makasih Coach Sandi ya. Mungkin saya kembalikan dulu nih ya kepada Mbak Dian. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan. Silakan Mbak Dian. Ya, baik, Masya Allah ya. Terima kasih atas sharingnya nih Kak Sandi. Kita senang sekali ya bisa mendengar cerita dari Kak Sandi dengan kisah inspiratifnya ya yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh silakan tuliskan lagi di kolom chat ya. Yes. Nah, tadi ada nih beberapa ya. Eh, Tadi ada yang tanya. oh ini hmm, Coach Sandi ya. Jadi kalau kita lihat Coach Sandi ya di sini, wah ini pesertanya Coach Sandi nih ya. Nah, senang kalau Coach Sandi menyampaikan materi itu ringan, mudah dipahami ya. Nah, supaya kita
bisa menjelaskan sesuatu begitu signifikan, jelas berurutan seperti apa, Coach Andi ya? Karena kalau kita lihat mungkin strukturnya di bawah, tapi kalau menyampaikan sesuatu lebih terstruktur. Nah, apa yang Coach Andi lakukan? Atau ya silakan, boleh. Boleh jadi dorongan explorer saya. Uh, Jadi memang awal-awal juga struggle, Mas Diko. hmm, Bahkan sering dapat masukan kalau kita tuh surat cinta dari trainer gitu ya, evaluasi dari ya. Feedback, evaluasi feedback, gitu, feedback. dari senior-senior trainer bahwa saya kalau ngomong kemana-mana gitu, nggak Mhm, terstruktur. Nah dari sana semakin sadar bahwa ini area improvement saya. mhm. Ini yang harus terus dilatih, ini yang harus terus dikembangkan. Sehingga ya berjalan terus belajar semakin menurun. Meskipun kalau tanpa sadar, kadang-kadang bicaranya nggak terstruktur gitu. Ya, Jadi memang memahami area improvement kemudian dilatih. dan caranya tadi dengan explorer ya dalam Ya betul. mencari ilmunya. Oke, jadi menarik ya. Eh, Memahami bahwa banyak feedback tadi ya dari orang-orang sekitar ini bicara kurang terstruktur ya. Nah, karena kalau kita lihat terkonfirmasi dari bottom talentnya, strukturnya di bottom. Tapi apakah Coach Sandi tidak bisa terstruktur? Ternyata bisa Bapak Ibu ya. Ternyata ketika paham tentang top talentnya, nah, Coach Sandi menggunakan explorernya untuk bisa bicara lebih terstruktur. Begitu Coach Sandi ya. Jadi ini Bapak Ibu menariknya yang Dr. Ari sampaikan bahwa talent DR ini sebagai life tools ya kita bisa gunakan dalam hal apapun ketika kita bisa paham area of improvement kita dalam bottom talent, tapi kita bisa gunakan yang ada dalam top talent kita, gitu ya. Oke, luar biasa. Dan di sini ada Bu Erna Sari, wah pengen ikut kalau DNA nih gimana caranya? Silakan nanti boleh hubungi ya yang mengundang Bu Erna pagi ini ya. Oke, ada lagi mungkin. Ada lagi nggak kira-kira Mbak Dian ya? Ya, sudah cukup, Pertanyaan. Coach. Nah, cukup ya. Oke. Oke. Terakhir ya, Coach ya, sebelum menutup Silakan. sesi kita pagi ini, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin dari Coach Sandi dulu, baru setelah itu Coach Tiko ya, untuk kita semua yang ada di seminar hari ini terkait talent DNA. Monggo, silahkan. Terima kasih Mbak Dian. Saya terima kasih kepada guru saya Pak Ari yang mendidik saya hingga hari ini, yang menjadikan saya bisa tumbuh berkembang di ESQ gitu. Jadi kalau tanpa ada Pak Ari gitu, saya nggak akan kemana-mana. Mungkin masih jadi anak kampung yang tinggal di sana gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah Allah pertemukan dengan Pak Ari, belajar dan hari ini terus Bapak menumbuhkan saya, mengembangkan saya. Bahkan saya masih ingat ketika pertama kali saya jadi trainer, lalu saya bertanya kepada Pak Ari, Pak, ada pesan Pak buat Sandi, belajar, belajar, belajar. Tiga kata itu. Jadi belajar, belajar, belajar. Dan belajar itu yang alhamdulillah ketika pandemi itu semakin luar biasa ya gairah untuk terus belajar, gitu, untuk terus bertumbuh. Ditambah lagi sekarang dengan adanya talent DNA dan saya semakin memahami bahwa potensi luar biasa yang Allah berikan itu kepada saya. Sehingga selama ini mungkin boleh jadi saya hanya melihat kekurangan-kekurangan saya. Rasa minder-minder yang kadang juga muncul gitu. Namun ketika saya fokus kepada apa yang jadi top talent saya dan ini menjadi potensi, Masya Allah, Allah berikan jalan gitu untuk terus bertumbuh, berkembang dengan apapun status, apapun kondisinya, apapun hal yang boleh jadi berat, tapi selalu dimudahkan. Karena apa? Saya memanfaatkan top 10 ini. Saya memanfaatkan fitrah yang sudah Allah berikan. Sehingga apapun kondisinya, tetap positif, tetap bahagia, dan selalu ingin berkontribusi. Jadi terima kasih Pak Ari untuk kesempatan dan mudah-mudahan terus menjadi murid Bapak dan mohon ridhonya. Itulah ya. Baik ya, Mbak Dian sebelum ditutup ya. Eh, Hari ini Bapak Ibu teman-teman sahabat sekalian,
kita semakin melihat ya, memahami hari demi hari, forum-forum ini kita adakan setiap harinya semakin clear, semakin jelas, semakin kita meyakini dengan kelendian ini. Secara personal bahkan kita boleh belajar dari Coach Sandi hari ini, ya. Betapa banyak mungkin di luar sana Bapak Ibu orang-orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, begitu ya. Tadi minder dan juga kalau berfokus kepada apa yang menjadi kelemahan kekurangannya yang seperti Coach Sandi sampaikan, tapi Coach Sandi menyampaikan tadi ceritanya ya, ini adalah sebuah perjalanan atau membuktikan sekali lagi bahwa ada sebuah potensi luar biasa yang Allah berikan pada diri kita. Nah, Dr. Ari rancang itu dalam sebuah konsep dan akhirnya hari ini kita mengenalnya dengan sebuah hal yang disebut dengan talent DNA, gitu ya. Bagaimana kalau kita belum memahami tentang diri kita sendiri, seperti apa, bahkan bisa jadi dengan pasangan kita belum paham, pada anak sebagai orang tua atau sebaliknya anak kepada orang tua gitu ya, atau dalam pekerjaan kita sehari-hari, maka apa yang kemudian terjadi ya ketika kita tidak memahami satu sama lain, maka tadi ya potensi kita tidak keluar atau bahkan kita tidak bisa saling berkolaborasi. Maka banyak sekali manfaatnya kalau kita ketahui teladan ini ya. Maka yuk kita sama-sama dukung nih Bapak Ibu teman-teman sahabat sekalian, gerakan Nusantara Bertalenta ya yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Kenapa? Karena dengan talent DNA ini sebagai sebuah life tools yang kita semakin meyakini hari ini diperlukan oleh semua orang, hingga akhirnya kita bisa hidup bahagia dan juga sukses baik secara pribadi maupun lingkungan di rumah, kemudian di korporasi tempat kita bekerja maupun juga di lingkungan sosial ya. Jadi itu mudah-mudahan luar biasa banyak sekali insight-nya di pagi hari ini ya. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Salam gerakan Nusantara Bertalenta. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Masya Allah. Terima kasih Coach Tiko dan Kak Sandi atas sharingnya. Siapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat pada pagi hari ini nih, di sesi pagi kita hari ini? Silakan ketik saya pada kolom chat. Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link yang ada di layar. Mungkin bisa dibantu tampilkan. Ya, sudah tampil ya. Atau bisa langsung scan barcode yang tersedia di layar Bapak Ibu. Atau bisa juga kunjungi website kita di www.talentdna.me. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa yang spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Boleh dibantu share? Ya, bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, bisa melakukan top up di harga spesial yaitu Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum ambil Live Tools Talent DNA, silahkan bisa langsung ambil dengan harga spesial Rp500.000 untuk 45 full report dan gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom meeting di tanggal 8 Oktober 2023. Dan ada yang lebih spesial lagi ya, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri, baik itu jenjang SMP, SMA, ataupun mahasiswa, bisa mendapatkan report karir dengan harga Rp750.000, sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth ya. Dan dapatkan juga free tiket training ESQ Amazing You. Silakan dilanjutkan untuk share screen-nya. Boleh. Nah, ini dia. Dapatkan free tiket training Amazing You yang dilaksanakan di tanggal 16 sampai 17 Desember untuk pembelian 45 talent DNA report dan report karir talent DNA ya. Caranya gimana? Silahkan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke dalam seminar pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silahkan bergabung di Talent DNA Clinic. Kuotanya terbatas ya Bapak Ibu ya.
hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Silahkan hubungi konsultan atau yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu, atau bisa menghubungi nomor yang ada di layar di 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin kami selenggarakan di hari Rabu dan Jumat pukul 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami memberikan giveaway untuk satu pemenang free 3 live tools talent DNA dengan nominal Rp495.000 dan pemenangnya untuk hari ini yaitu Ibu Fatona ya dari Depok. Silahkan Ibu Fatona sebagai pemenang untuk memberikan nomor WhatsApp melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 live tools talent DNA senilai Rp495.000. Sekali lagi selamat untuk Ibu Fatona yang sudah aktif ya berpartisipasi pada pagi hari ini. Sebagai penutup, izin saya memberikan informasi. Kami akan adakan kembali seminar Ask Me About Your Talent DNA setiap harinya pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema-tema menarik lainnya. Pastikan Bapak Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa diinformasikan juga kepada rekan atau kerabat dan keluarganya ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar Ask Me pada pagi hari ini. Akhir kata, izin saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke toko emas, belinya sama orang tercinta. Mari wujudkan Indonesia emas dengan gerakan Nusantara bertalenta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan Nusantara bertalenta. Terima kasih, Coach Sandi, Coach Tiko, Gian, Tari. Alhamdulillah, keren. Makasih Coach Sandi, Coach Tiko. Barakallah. Selamat, Tiko, Sandi, bagus sekali. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Mantap. Terima kasih Pak Ari. Lanjutkan ya, berjuang. Ya, Pak.